sana. Situ aja lah. Ini Mas Soleh. Mau tidur di sini. Di situ di driver room. Hah? Ada di driver room. Ayo masuk berapa? Hah? Tulang. Tulang, silakan tulang. Ini yang kita biar bisa ada. Kalau kita ingin tidur ambil palu ini. Sudah Gus, ya Gus. Inilah para lawyer dari LBH Bulan Bintang dan Batara, ya LBH Batara. Dan ini adalah Dr. Bang Fahrul Siregar SHMH yang pada hari ini menemani para advokat dari Batara dan LBH Bulan Bintang dalam rangka roadshow hukum ke Sumatera. Selamat sore Bang Fahrul. Selamat sore. Assalamualaikum. Bagaimana Bang roadshow hukum ke Sumatera? Kesan dan pesannya? Ya, kita masuk ke Sumatera itu ya selama kita dalam perjalanan selama 4 Bisa hari. dibuka Bang itunya, maskernya ya? Selama 4 hari ya, kalau nggak 4 hari ya, 4 hari ke 3 hari, betul. Hah? Seminggu ya, seminggu. Apa saja Bang yang didapat dari roadshow hukum ini? Banyak persoalan kasus yang dihadapi Bang. Ya sebenarnya persoalan-persoalan itu banyak, cuman kita kan melihat hukumnya aja. Kadang-kadang hukum ini kan harus ditegakkan sesuai dengan fungsinya. Karena kita ke sana hanya investigasi ke Sumatera Utara, tepatan di Labuhan Batu Selatan. Ya kita tim semua hadir, termasuk Pak Ketua DPC Bulan Bintang, termasuk Ketua LBH juga, termasuk Direktur Puskoim. Yayasan Bantuan Hukum Batara Bapak Ardiansah Saputra Gumai. SHM. Beliau adalah sebagai pimpinan Menko Puskominfo dengan membawahi hampir kurang lebih 150 miliar kurang lebih. Nah ini kita kembangkan juga untuk masyarakat awam, baik dia di tingkat bawah maupun di atas. Tapi kebanyakan yang awam, baik itu perkara-perkara perdata, pidana, kita tetap membela kalau memang dibutuhkan oleh masyarakat awam. Ini lagi di mana nih Bang? Mau kemana ini? Ini lagi di mana dan mau kemana? Kita pulang dari Sumatera menuju Jawa. Oh, ini di mana Abang sekarang? Kita di Pelabuhan Bakahuni. Bakahuni. Terima kasih Bang atas penjelasannya. Kita beralih ke Ketua LBH Bulan Bintang Jawa Barat, Bapak Solahuddin Dali Munte. Ya saya selamat sore Pak. Selamat sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar roadshow hukum ini ke Sumatera sudah banyak kasus-kasus yang dihadapi. Apakah roadshow ini akan dilakukan di wilayah lain, Pak Ketua? Insya Allah. Roadshow ini yaitu dalam rangka tegakkan keadilan dan kepastian hukum, yaitu semboyan atau apa namanya filosofi ya, termasuk dalam rangka penegakan hukum. Kita ini di perjalanan sudah mencapai 12 hari ya, 12 hari. Apa yang melatar belakangi roadshow ini, Bang? Melatar belakanginya tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah dalam rangka penegakan hukum. Di daerah Tapanuli Selatan itu kita melihat suatu
penegakan hukum itu banyak ketimpangan-ketimpangan. Jadi tidak lagi prosedur hukum yang dilakukan, akan tetapi adalah kekuatan gitu. Jadi tidak berdasarkan hukum. Sehingga kita luruskan. Kalau hukum itu salah harus dilawan dengan hukum dan harus kita benarkan. Terima kasih Pak Ketua atas penjelasannya. Kita beralih ke Direktur Puskoinfo Bapak Diansah Putra Gumai SHMM Eskom. Selamat sore Abang. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya banyak mendengar tentang Abah berkaitan dengan kiprahnya di dunia entertain, pers, informasi, baik itu media online dan YouTube. Banyak sekali konten-konten Abah di YouTube, banyak membantu orang-orang yang dizolimi atau yang diambil hak-haknya, baik itu dari kalangan menengah maupun dari sampai kelas bawah, orang fakir miskin. Apa Abah yang melatar belakangi Abah begitu getol membantu pekerjaan ini hingga banyak orang ditolong oleh Abah? Jadi kalau saya prinsip seperti ini, untuk permasalahan itu, ketika orang datang kepada kita itu berarti ada yang menggerakkan orang datang kepada kita. Ada orang yang ada sesuatu yang menggerakkan orang tersebut datang kepada kita. Selain kepercayaan, karena kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, saya itu mengambil kesempatan untuk nambal di amal ibadah kita di akhirat ya. Jadi kalau seandainya kita tidak tolong orang itu, ada orang lain yang lebih baik daripada kita nolong dia. Jadi saya ambil kesempatan, jangan sampai orang lain menolongnya. Jadi tim-tim kita aja yang menolong. Jadi intinya kita tidak pernah menolak apapun kasus ketika orang itu datang kepada kita bantu. Seperti di hari ini nih, selama 12 hari perjalanan kita ini masih lanjut lagi, ternyata kita hari ini ke Polres Cilegon ya. Nah, wilayah hukum Polres Cilegon ada kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ya kelas 5 SD yang sudah datang ke kantor kita, yang sebelumnya tidak ada tanggapan tidak terlalu ada tanggapan lah mungkin dari aparatnya ya, tapi alhamdulillah ketika sudah disurati itu ya, alhamdulillah ada titik terang, prosesnya berlanjut seperti itu. Hari ini kita akan menguatkan, datang ke keluarganya, kemungkinan ada pendampingan, kita mediasi atau seperti apa. Kalau saya gampang untuk kasus seperti ini nanti, kalau ini Pak damai, kan tidak terjadi, belum terjadi, baru digrepek, maaf nih, baru digrepek aja katanya, tidak terjadi sampai pemerkosaan, atau kalaupun visum belum masih intak atau tidak intak ya deh. Nah, masih intak, masih dalam keadaan tidak apa-apa, mau anak bapak di depan bapak kita begituin gitu. Nah, marah tidak, kan itu seperti itu udah terjadi kan. Pelecehan itu kan tidak harus diakhiri dengan hamil, dengan seksual atau apa ya, mengganggu dengan ucapan atau apalagi dengan tangan, dengan sikap mencium, itu aja sudah pelecehan seksual ya. Nah, itu pandangan hukum kita, ini yang akan kita tempuh setelah sampai di wilayah Cilegon nanti gitu, yang akan kita hadapi. Ada berapa media online dan cetak di bawah naungan Puskoinfo? Kalau saat ini ada 150 media itu yang bergabung, tapi kalau milik kita itu ada 56 ya. Jadi kalau menghantam yang kira-kira tidak prosedural, ya kita siap-siap aja uji coba. Kalau saya kan tidak, makanya saya prinsip sama tim, hadapi aja. Kalau seandainya kita benar, jalankan aja. Jadi seberapa kuat sih lawan kita ini? Nah, kalau dia untuk membayar 50 media itu berat, atau 150, kita gratis kok. Pagi, siang, sore kita naikkan juga bisa, apa-apa, gratis punya kita ini. Nah, itu lawan aja. Tapi apa, kita tetap berpatokan kebenaran. Oke, terima kasih Abah atas informasinya. Sukses buat Abah dan Puskoinfo. Juga sukses juga buat Pak Ketua LBH Bulan Bintang Jawa Barat. Terus selalu berkiprah. Juga terima kasih kepada Bapak Dr. Fahrur Siregar SHMA. Terima kasih Bapak senior yang telah mendampingi tim. Semoga sukses dan akan roadshow ke daerah-daerah
yang lainnya. Begitu Bang Fahrul. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum.